Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel Wida Cetak. Hari ini saya ingin ngebahas tentang kata negatif kepada anak. Jadi biasanya nih para orang tua itu menggunakan kata jangan kepada anak untuk mengendalikan perilaku si anak. Padahal tanpa disadari ini itu bisa mengakibatkan anak itu kurang percaya diri. Di nantinya ketika anak dewasa dia akan merasa menjadi pribadi yang pemalu, pribadi yang insecure gitu, pribadi yang memang kurang percaya diri. Biasanya ketika kita menggunakan kata jangan kepada anak, anak itu lebih memilih untuk melakukannya. Kenapa? Karena di sana ada dua konteks sebenarnya yang didengarkan anak. Ketika kita mengatakan jangan duduk di sana, anak itu mendengarnya jangan boleh duduk dan jangan duduk gitu. Nah, tetapi anak itu biasanya mendengarkan yang jangan gitu karena lebih dominan kata memang yang paling ditekankan itu akan yang lebih nempel ke kepala anak. Jadi jangan duduk, duduk kayak gitu. Nah, misalkan jangan merokok. Nah, sebenarnya sah-sah aja sih kita menggunakan kata jangan kepada anak, tetapi itu porsinya itu kayak dikurangi gitu, Bunda. Nah, kita jangan terlalu sering nih menggunakan kata jangan, karena nanti ketika keseringan kita menggunakan kata jangan, anak itu udah nggak bisa ngebedain gitu. Walaupun orang tua saya bilang kata jangan nih, tapi saya melakukan, dia akan fan-fan aja gitu. Nah, itu akan beranggapan seperti itu. Maka kata jangan tuh nggak lagi berarti kalau kita menggunakan katanya terlalu sering. Kita menggunakan kata jangan saat urgent saja nih, jangan main api. Nah, langsung ketika itu anak tidak akan bermain api. Kenapa? Karena memang kata jangan itu sangat kurang kita lakukan. Kalau kita melakukannya secara terus menerus, jangan ini, jangan itu, jangan main ini, jangan main itu, jangan main kotor, jangan main bersih, jangan main pasaran, jangan main masak-masakan, itu nanti anak itu akan beranggapan, wow, di dunia ini tuh saya bisa, nggak ada yang bisa saya lakukan gitu. Anak pasti beranggapan kayak saya mau ngelakuin ini nanti salah, saya mau ngelakuin ini nanti salah. Jadi anak itu tidak bakal melakukan apapun. Anak itu akan serba bergantung gitu, boleh nggak ya saya main ini, boleh nggak ya saya main itu. Jadi segala kreativitas yang memang seharusnya itu berkembang pada tahap itu, anak tidak akan berkembang. Kata jangan itu boleh dan sah-sah saja kita lakukan ketika mendesak. Nah, bukan berarti kita nggak boleh nih melakukan mengeluarkan kata jangan ya Bun ya. Jadi kalau kita nggak melakukan kata jangan, lalu kita menggunakan apa nih kepada anak kita? Nah, jadi kata jangan ini kita ganti dengan hal-hal yang lebih positif lagi. Misalkan ketika anak bermain coret-coret tembok, maaf sayang, coret-coretnya di kertas, kayak gitu. Sebenarnya ada bahasa-bahasa yang memang harus kita pelajari, yang harus kita parentingkan gitu. Ada sebuah penelitian yang ketika orang tuanya mengungkapkan kata jangan, maka beberapa sel-sel yang di otaknya itu akan putus. Nah, ketika orang tuanya mengungkapkan kebaikan, maka beberapa sel-sel itu akan nyambung. Nah, jadi di sana kita simpulkan, jika sel-sel otak itu putus, maka untuk mengalirkan sebuah informasi ke dalam otak anak, untuk mengalirkan sebuah ilmu-ilmu gitu ke dalam otak anak itu akan terhambat ketika banyak sel-sel yang terputus. Nah, itulah sebabnya kenapa kita tuh harus melakukan bahasa-bahasa yang positif sih sebenarnya yang kita harus ungkapkan kepada anak. Juga ketika kita akan memerintahkan anak untuk berhenti, misalkan melakukan sesuatu hal yang memang tidak baik, maka kita harus ngerti dulu nih sebenarnya apa sih yang pengen kita ungkapin ke anak gitu. Ketika anak itu bermain kotor misalkan, apakah kita ingin berhenti melihat dia main kotor, atau apakah kita ingin nyuruh dia mandi, atau apa kita ingin bajunya tidak kotor gitu. Seperti apa sih yang sebenarnya yang kita inginkan? Sebelum kita melarang anak itu, kita pikir dulu nih apa sih sebenarnya yang pengen saya inginkan gitu. Nah, misalkan kita ingin anak itu cepat mandi gitu, maka kita bilang, nah, sebentar lagi mandi ya, atau 5 menit lagi mandi ya, seperti itu. Nah, kalau kita bilang, nah jangan main kotor, ayo mandi, kayak itu, anak tuh akan di dalam pikirannya itu bakal terstimulus main kotor, karena memang main kotor tuh yang kita tekankan di sana. Apa yang kita tekankan, maka itu yang lebih masuk ke dalam penyerapan anak. Nah, apabila kita dengan pola asuh demokratis, misalkan kita saling
mengeluarkan pendapat. Anak tuh inginnya seperti ini, saya tuh inginnya seperti ini. Jadi kalau kita ngomongin kepada anak itu bisa sih sebenarnya, walaupun anak itu memang umurnya sangat kecil sekali. Bahkan dalam pemilihan baju, anak itu pengennya baju yang ini, ya udah nggak apa-apa dia selama pakai itu. Misalkan dingin tetapi dia ingin menggunakan baju yang terbuka gitu, kita bilang aja, nah ini dingin, kalau dingin otomatis kita akan menggunakan baju yang hangat, seperti itu. Jadi anak tuh milih sendiri, oh baju hangat ya bunda ya, oke saya akan memilih baju yang seperti ini. Nah jika itu memang sudah kita terapkan sejak awal, pola asuh demokratis itu kita terapkan sejak awal, maka untuk memerintahkan anak itu sangat cepat sekali. Sebenarnya anak yang tidak bisa diatur itu tidak memiliki aturan di rumah. Biasanya seperti itu, memang anak yang tidak mau diatur, yang tidak segala hal itu boleh-boleh saja. Emang di rumah itu anak itu tidak memiliki aturan. Yang seharusnya memang pada perkembangan anak di usia awal-awal itu memang harus ditanamkan gitu, karena di sana usia anak itu memang sedang nerima-nerimanya, sedang segala sesuatu hal yang diserap, baik buruk yang diserap. Jadi di sana sih sebenarnya fungsi kita sebagai orang tua itu kita memilah gitu, sama kayak komputer gitu. Jadi komputer itu segala file masuk, file ini, file itu, file buruk, file baik itu masuk sebenarnya ke dalam komputer kan. Nah sama otak anak itu kita ibaratkan seperti itu gitu, kita ibaratkan seperti komputer. Jadi main pasti segala pembelajaran akan terserap, kata-kata yang jelek, kata-kata yang baik, perilaku orang yang jelek dan perilaku orang yang baik. Nah jadi tugas kita di sana sebagai orang tua itu kayak kita memilihkan folder. Oh nah jadi folder ini nih kamu simpen di sini, folder ini nih sebaiknya kamu buang aja, kayak gitu. Sebenarnya peran kita itu kayak memilih folder, mana folder baik yang disimpan, mana folder jelek yang kita buang. Sebenarnya itu sebenarnya peran utama kita dalam mendidik anak, dan kita harus menggunakan kata-kata positif dalam pendidikan kita, dalam parenting kita, dalam kehidupan sehari-hari. Ketika dewasanya maka akan mudah sekali diatur, mudah sekali didengar, mudah sekali kita menginginkan anak itu akan seperti apa gitu. Jadi bagaimana bunda-bunda, pasti kita tidak mau dong ya perkembangan anak kita terhambat sampai situ aja, yang seharusnya akan bagus gitu, tetapi kita patahkan dengan melarang ini dan melarang itu, yang seharusnya memang anak itu tidak terlalu banyak larangan. Nah, kenapa anak itu sebenarnya melakukan hal, aduh anak saya nakal banget, anak saya sampai ini banget. Di dalam pendidikan anak usia dini itu, anak itu nggak ada yang nakal, tetapi karena memang perlakuan anak itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tidak sesuai dengan kondisi kita saat bekerja, tidak sesuai kondisi kita saat masa gitu, sehingga ketika anak melakukan hal yang tidak di dalam keinginan kita, maka kita akan bilang bahwa anak itu nakal. Aduh kamu nakal sekali, maka yang tersugesti di dalam otak itu bahwa nakal, sehingga anak itu akan menjadi nakal. Nggak mau dong ya kita akan menjadi orang tua yang seperti itu. Jadi kesimpulannya itu kita harus mengurangi kata-kata negatif, kata-kata jangan di dalam pendidikan kita di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.